Tolong di Aceh keluarganya diusir, biar tobat terus. Waduh. Halo, aku sedih banget bertemu lagi sama bangsamu yang peduli samamu tapi mendukung teknologi 100%. Ini bangsa Aceh sudah mulai menyala kemarahan kepada keluarganya. Aku sedih banget yang ada di Aceh. Sampai mau coba untuk mengusir keluarga. Aku sedih banget yang ada di Aceh. Udahlah, aku sedih banget, bertobatlah kau. Sebelum masalah ini makin hari makin besar. Karena kau sudah dibantu tapi kau tak tahu diri. Kau dengarin nih solusi dari saudaramu ini. Lebih baik kau buat video klarifikasi. Biarkanlah pengacara-pengacaramu yang dungu itu, yang tak jelas itu, biarkan saja dia kawar-kawar. Kau itu harus mengambil isi hati masyarakat Indonesia. Begitu loh, Agus sedih banget. Cuman itu aja yang bisa gua sampaikan kepada Agus sedih banget. Semoga Agus sedih banget menjadi Agus ketawa banget. Yang jelas di sini saya mau sampaikan yang saya lakukan adalah menjaga amanah dari para donatur. Yang kedua di sini yang saya lakukan untuk kebaikan Mas Agus, ya. Itu uang nggak sih kemana-manain. Ini semua uang untuk berobat Mas Agus. Saya tidak pakai uangnya. Saya di sini mengamankan amanah dari para donatur, itu aja. Karena pertanggungjawaban saya bukan cuma dunia tapi akhirat juga. Ini seharusnya ditanyakan ke Agus, karena tawaran itu ke Agus. Siapa tahu Agus mau. Tetapi sayangnya dijawab oleh kuasa hukumnya. Nah, saran saya tanyakan dulu, siapa tahu Agus mau. Ya, sekali lagi saran saya kepada sahabat-sahabat saya, berikan saran yang baik. Masih ditonton ini. Jadi saran saya sebagai seorang advokat harus bersikap dan berperilaku yang mampu menunjukkan kepada klien, memberikan saran yang baik, memberikan putusan-putusan yang baik dan benar. Agar apa? Agar kedua belah pihak bisa mendapatkan solusi yang baik. Yang pertama nih, kemarin saya lihat ada Bang John LB menawarkan uang kalau mau dicabut. Kembali lagi di channel Justice for All. Gus, lu kan udah denger kan konferensi persnya Tenovi, ya kan? Kalau tangannya tetap terbuka buat nolong lu berobat, ya. Sebenarnya apa sih yang dipermasalahkan? Uangnya tuh tetap punya lu, uangnya tetap milik lu, tapi buat berobat. Nah, setelah selesai berobat, baru deh tuh lu mau bikin usaha, mau bikin apa, itu baru dibicarakan kemudian hari. Lu bayangin ya, orang yang udah lu laporin aja masih membuka tangannya gitu loh, ya kan? Itu uang akan tetap jadi milik lu sampai kalau misalnya lu mengeluarkan statement kalau lu udah gak mau berobat. Nah, kalau lu udah gak mau berobat, berarti kan peruntukannya bukan buat berobat lagi tuh, Gus, ya kan? Nah, itu juga pasti akan didiskusikan dengan dinas sosial. Mau dibuat apa nih uangnya gitu. Paham? Ya, udah deh bertobat deh. Ya. Ya mungkin aja nih gue nggak tahu ya kan sampai kapan nih gue bakal ceramahin lu. Mungkin sampai gue capek kali. Gitu kan? Gue juga nggak tahu gitu. Banyak juga orang yang udah bilang sama gue, ngapain sih Cici ngurusin? Ya kagak bisa lah ya, namanya gue main sosial media. Ya kan? Masih ada tergerak hati gue buat ngasih tahu lu. Lagi pula nih Gus ya, aku kasih tahu ya. Daripada lu pergi podcast, ya kan? Terus lu bikin konferensi pers, ya kan? Waktunya itu kebuang, kenapa enggak buat berobat gitu loh. Kenapa? Ya kan? Kalau sekarang udah terlanjur kayak gini,
ya udah perbaiki. Masih ada kesempatan gitu loh, masih ada kesempatan buat lo perbaiki. Bertobat ya, bertobat. Gue di sini tuh enggak memihak ke siapapun sebenarnya, ya kan? Tapi karena sikap lu begitu, ya menandakan bahwa emang lu kok seolah-olah kayak nggak butuh gitu loh. Terus awalnya lu gimana minta bantuannya? Paham gak sih? Ya kan? Nonton deh. Nggak bisa juga nonton ya. Denger deh konten-konten gue. Emang ada konten gue yang menghujat lu? Nggak ada. Emang ada konten gue yang menghina lu? Nggak ada. Ya kan? Kalau dibilang, ya itu kan donasi duit Agus. Ya terserah Agus mau diapain gitu kan. Itu salah Gus. Ya, salah. Karena para donatur itu menyumbangnya itu dengan tujuan untuk pengobatan, bukan buat yang lain-lain. Gitu loh. Kalau itu pengobatan semua udah selesai, ya kan? Nah, itu pun akan dibicarakan, entah itu mau dibikin usaha kah, dibikin kos-kosan kah, kontrakan kah, ya kan? Karena kan lu udah gak bisa cari nafkah, lu udah gak bisa tuh bekerja di kantoran, ya kan, di kafe, gak bisa. Nah tapi kan lu kalau punya usaha sendiri bisa, ya kan? Apalagi kalau lu berubah sikap, netizen juga bakalan respect sama lu. Netizen juga bakalan tergerak hati buat ngebantu lu, say. Coba deh pertimbangin, Gus. Ya kan? Sekarang nih, lu pikir deh, kalau misalnya dengan gaya hidup lu sekarang, dengan cara lu sekarang, uang 1,3 itu bisa bertahan berapa lama, gue tanya. Ya kan? Orang lu dalam beberapa hari aja bisa keluarin berapa ratus juta. Ya kan, 100-an juta. Coba. Ya, coba dipertimbangin, Gus. Ya, karena kita di sini tuh udah lelah juga sih. Udah lelah ngebahasin kasus lu terus gitu loh. Tapi lu nya nggak sadar-sadar. Ya kan? Tapi ya udah. Gue juga nggak akan bosen-bosen sih buat nasehatin lu gitu. Ini atas dasar kemanusiaan ya. Atas dasar kemanusiaan, ya, karena gue masih punya hati nurani, makanya nasehatin lu yang bener, gitu, ya, pertimbangin deh, ya, pertimbangin bertobat dan berobat. Kalau misalnya mata udah divonis nggak bisa, kan masih ada yang lain, wajah, tangan, ya kan? Bikin mata palsu, ya kan? Bisa, Gus. Gue tuh prihatin ya dengan kondisi lu ya. Prihatin dengan kondisi lu, tapi gemes dengan sikap lu gitu. Gemes dengan sikap lu dan keluarga lu gitu. Ya kan? Lu tau gak sih kalau kita naik pesawat ya? Gue gak tahu sih lu pernah naik pesawat apa kagak. Kalau kita naik pesawat, itu kan pramugari suka ada jelasin tuh, ya kan? Untuk menolong diri sendiri dulu kalau misalnya ada apa-apa, baru menolong orang lain. Nah, lu gimana bisa menolong orang lain kalau lu nggak nolong diri lu sendiri? Orang lain itu belum tentu mau nolongin lu. Ya, coba deh pertimbangin ya. Gue nggak tahu gue bakal bahas ini sampai kapan. Ya mungkin aja ini ya ada video gue yang terakhir tentang lu. Kan nggak tahu juga, ya kan? Kalau gue bikin video itu kalau nggak ada triggernya, nggak ada yang bikin gue gemes, yang bikin gue ini, gue nggak bakalan bikin video gitu loh. Kecuali video jualan gue ya kan udah sebuah keharusan. Tapi kalau ngebahasin kayak kasus-kasus yang lagi viral, kalau nggak ada penyulutnya, kalau nggak ada triggernya, nggak bisa gue. Ya mudah-mudahan aja ini video gue yang terakhir ngebahas lu, ya kan? Habis itu lu bertobat, lu berubah. Ya, tuh dengerin ya. Oh, ada satu lagi ketinggalan gue. Nih, gue kasih tahu ya. Buat yang ngomongin, ya, itu uang Agus suka-suka dia mau buat apa. Ya, itu bener kalau itu duit hasil kerja.
Bener kalau itu duit hasil kerja keras lu. Itu duit lu mau diapain terserah lu. Tapi kalau uang donasi yang udah jelas peruntukannya, tolong dicamkan ya. Peruntukannya untuk berobat say. Oke, jangan salah kaprah. Ya. Pratiwi Novianti alias Novi mengaku tak tahu menahu asal mula munculnya petisi yang meminta donasi Agus Salim dikembalikan kepada donatur. Petisi tersebut merupakan buntut dari kisruh penyelewengan dana donasi Agus Salim. Mulanya donasi tersebut bertujuan untuk biaya pengobatan mata Agus yang rusak akibat siraman air keras. Namun ketika terkumpul, Agus malah menggunakan uang tersebut buat bayar hutang. Kini sisa uang donasi sudah dipindahkan ke rekening Yayasan Novi agar bisa dipantau. Novi juga dituduh menyewa buzzer untuk membuat petisi tersebut. Perempuan tersebut dikira sengaja berbuat curang agar bisa mengambil alih uang donasi Agus. Adapun petisi tersebut rupanya dibuat oleh salah seorang donatur bernama Rizky Pras. Petisi tersebut dibuat Rizky karena dia merasa kecewa terhadap Agus yang tidak amanah menggunakan uang donatur. Sebagaimana diketahui, Novi merupakan YouTuber sosial yang bekerja membantu orang-orang yang terkena musibah. Salah satunya Agus Salim yang jadi korban penyiraman air keras oleh karyawannya. Novi berinisiatif membuka galang dana untuk pengobatan Agus. Novi juga membuka peluang Agus tampil di podcast Denny Sumargo untuk mendapatkan lebih banyak donasi. Sayangnya niat baik Novi membantu Agus malah menjadi bumerang. Kini Novi dilaporkan Agus ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik.